Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya kembali lagi mengajak Anda untuk mengelilingi beberapa sekolah di Kota Banda Aceh. Dan untuk hari ini terpilih SMP Negeri 3 Kota Banda Aceh yang akan kita kunjungi langsung bersama Ketua MPD Kota Banda Aceh, Bapak Sauman. Kita masuk langsung ya Pak ya, kita akan tanya seperti apa kegiatan unggulan. Nah untuk itu ikuti kami terus. Oke Pak. Assalamualaikum Ibu. SMP Negeri 3 Banda Aceh. Terima kasih. Wah, seru sekali nih Bu ya. Tips. Nah pemirsa, tadi sudah disambut sangat meriah sekali ya dari teman-teman dari SMP 3 Kota Banda Aceh ya. Dan hari ini saya akan melihat bagaimana kegiatan pramuka yang mereka lakukan sehari-harinya. Nah langsung di sini ada Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Rima Afriani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga masih bersama Ketua MPD Kota Banda Aceh, Bapak Sauman. Nah Bapak hari ini juga khusus sekali Pak ya, pakai baju pramukanya. Spesial Pak ya, sudah persiapkan untuk hari ini. Khusus kita mengunjungi SMP 3 Kota Banda Aceh dengan baju pramukanya luar biasa. Bapak ngajak-ngajak sih, mungkin saya pakai pramuka juga nih Pak. Iya Bapak. Ibu Rima, ini Ibu kegiatan teman-teman sedang kegiatan pramuka. Ini sebagai kegiatan ekskul pilihan juga di SMP 3 Kota Banda Aceh. Mengapa memilih kegiatan kepramukaan ini Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Kepramukaan salah satu ekskul pilihan yang kita pilih untuk SMP Negeri 3 Banda Aceh. Ya, tujuannya dari pramuka ini bisa membentuk karakter anak-anak yang sangat luar biasa. Dan dari pramuka ini juga akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya nantinya. Jadi kita berharap SMP Negeri 3 Banda Aceh, walaupun bukan salah pramuka yang satu-satunya ekskul, tetapi pramuka menjadi brand di SMP Negeri 3 Banda Aceh dan akan bisa membawa nama harum untuk seluruh Kota Banda Aceh dan untuk seluruh Indonesia. Baik, amin. Untuk ketika perlombaan sendiri ini, kepramukaan ini juga selalu aktif setiap tahunnya atau bagaimana Ibu? Iya, alhamdulillah kita selalu mendapat penghargaan di setiap event yang dilaksanakan baik itu oleh Kota Banda Aceh maupun oleh provinsi. Dan baru-baru ini Ananda kita lolos ke pramuka tingkat dunia, di Korea Selatan. Di Korea Selatan. Jadi waktu Jamda Jamboree daerah di Langsa kita juga menjadi peserta terbanyak dari SMP Negeri 3 Banda Aceh. Mewakili dari Aceh juga ke Jamboree nasional juga kita terbanyak dari SMP Negeri 3 Banda Aceh, dan banyak prestasi lainnya yang ditoreh oleh Ananda kita di bidang ekskul pramuka. Baik, nanti tanya-tanya lagi nih Bu ya. Baik. Selain pramuka tentu masih banyak prestasi lain ya yang diraih oleh teman-teman di SMP 3 Kota Banda Aceh ini. Nah Pak Sauman, Bapak udah siap-siap dengan baju pramuka. Mau ikutan pramuka nggak nih Pak? Saya memang orang pramuka. Memang orang pramuka ya. Saya wakil jiwa ketua jiwa pramukanya di juga masih Pramuka ada nih Aceh, Pak ya. Nah Bapak melihat bahwa pramuka juga masih digalakkan di setiap sekolah sampai saat ini, itu seperti apa Pak? Ini undang-undangnya ada, undang-undang kepramukaan itu undang-undang nomor 12 tahun 2010. Itu sekolah menjadi pilihan wajib, walaupun dia pilihan wajib. Karena dianggaplah organisasi pramuka untuk saat ini merupakan satu-satunya pembentukan moral dan karakter anak. Jadi ini
dengan dasar dharma. Kalau kita urut dasar dharma pramukaan, semua pesan-pesan tegas dalam dasar dharma itu adalah pembentukan moral, meningkatkan ketakwaan, disiplin, jujur, kemudian cerdas, bertanggung jawab. Itu semuanya pada dasar dharma. Makanya pramuka diharapkan menjadi pilihan, walaupun itu pilihan tapi pilihan utama di tiap-tiap sekolah. Cuma SMP 3 kami melihat dalam wilayah Kota Banda Aceh ini ada plusnya di sini. Nah, ini makanya kita jatuh pilihan. Iya. Oke. Nah, ini seperti yang kita lihat, wah teman-teman sedang dengan sibuk kegiatan masing-masing ini. Itu ada yang dengan kegiatan apa ini ya? P3K. Hai semua. Hai. Sapa dulu kakak. Assalamualaikum. Salam pramuka. Salam pramuka. Oke. Nah, yang di samping kita nih Pak ya, dekat kita, wah ini ada kegiatan yang sedang apa ini ya? Ada perbannya juga ini ya. Coba kita sapa di sana boleh Pak ya? P3K-nya juga ini. Nah, ini teman-teman yang sedang, wah kita bisa lihat langsung aksi teman-teman, kegiatan teman-teman di sini ini. Oke, boleh tanya ke ya, ini teman-teman lagi ngapain ini ya kira-kira? Lagi membantu teman yang cedera ya. Oke, nah ini dia, mereka sedang membantu teman yang sedang cedera ya. Nah ini sedang, wah kerjasamanya kompak sekali. Oke, nah memang ini kegiatan pertolongan pertama ini Pak ya. Nah ini udah benar nggak nih Pak seperti ini Pak? Ya memang ini kan anak-anak pramuka, karena dia salah satu adalah tolong sesama, tolong sesama dalam tata dharma. Maka satu diantaranya adalah yang sering dialami oleh masyarakat ini. Jadi tidak, anak pramuka biasanya kalau sudah ada saja dia melakukan pertolongan pertama, tidak usah cari dulu harus puskesmasnya di mana. Jadi dalam waktu sekejap dia bisa melakukan ini. Jadi ini dipraktekkan dengan bahan-bahan yang alami. Mungkin saja ini apakahnya nanukap pagar, diikat-ikat dengan kayu-kayu yang terikat menjadi tandu. Menjadi tandu seperti ini ya. Jadi pramuka tidak terikat ya dengan hal-hal yang sifatnya formal, tapi dia dalam keadaan yang darurat pun dia bisa melaksanakan ya di keadaan darurat. Nah ini kita lihat di sini seolah-olah dia sudah tungkainya patah, tangannya juga patah, tapi temannya melakukan kegiatan ini. Cepat ya ke puskesmas atau segera dibawa ke pertolongan lebih cepat ya, ke puskesmas atau ke rumah sakit. Wah keren sekali ya. Nah, kita akan lihat lagi apa saja kegiatan kepramukaan yang ada di SMP 3 Kota Banda Aceh. Dan saat ini mereka sedang membuat tenda nih Pak ya. Membuat tenda, dan untuk ini sedang memasang tali temali sehingga tendanya itu bisa berdiri kokoh. Nah, ini sebenarnya dalam kegiatan seperti ini karakter apa ini Pak yang terbentuk untuk siswa ini? Yang pertama karakter kerjasama. Yang kedua karakter keterampilan. Benar. Kemudian karakter mengatasi kesulitan di lapangan. Jadi inilah penanaman konsep-konsep moral ini yang pada anak pramuka diharapkan ini bisa dia waktu cepat, tegas dan tepat itu selalu dipramakan. Apapun keadaannya Pak ya, apapun tidak menyerah pada keadaan. Tidak usah harus ada paku, tidak ada. Ini kebetulan disediakan tali ini. Kalau tali-tali apa saja dari, misalnya apakah dia di hutan itu mendapatnya tali-tali pohon itu, dia bisa mengikat terus. Artinya memanfaatkan apa yang ada di alam, apa yang mereka dapatkan, apa mereka temui, sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat yang bisa mereka gunakan untuk apapun itu. Sehingga dia bisa berteduh. Dan sepertinya keterampilan seperti ini sangat perlu diasah lagi Pak ya, apalagi anak zaman sekarang sudah sangat dekat dengan teknologi, sehingga yang seperti ini sudah jarang. Nah mungkin kegiatan kepramukaan ini tentu akan membentuk kembali karakter mereka untuk dapat mandiri, mereka dapat sigap di lingkungan seperti apapun, dan kerjasama, kekompakan ini tadi sangat penting sekali ini Ibu ya. Nah jadi memang hampir seluruhnya Ibu ikut kegiatan pramuka untuk siswa SMP 3 nih Bu? Harus. Hampir semuanya? Semua, karena itu salah satu program ekskul wajib. Baik, ekskul wajibnya. Kalau yang seharusnya ini tidak lambat seperti ini.
Dia harus cepat-cepat, yang Harus semua personil itu harus ada Harus kegiatan. semua. Oke. Tidak ada yang menonton. Nah, gitu loh. Konsepnya Karena gitu. begitu pasang, mengapa kita pasang ada sesuatu, mungkin Baik, hujan, baik. mungkin panas, ataupun kita mau melakukan kegiatan lain, Lain. jadi harus cepat-cepat. Benar. Nah, Oke gitu ya, lah. cepat juga Harus salah cepat-cepat, satu salah Cepat hal tepat yang juga. harus dilakukan Ya. oleh teman-teman Ya. pramukaan ini. Benar. Ya, nah semua dengan kegiatannya masing-masing ya. Dan tendanya nanti sudah terpasang ya, sehingga kita bisa Ya. berteduh dari hujan ini Pak ya. Oke, tetap semangat ya semua, salam pramuka. Salam pramuka. Oke, nah Dapur kalau darurat. ini Apa istilahnya? memasak ya. Nah ini contohnya seperti Ya. ini dapur memasaknya. Wah, mereka sedang bagaimana bisa setidaknya memasak air nih Pak ya. Ya. Oke. Jadi berarti Jadi di bawahnya di alam terbuka kan tidak ada dapur. Nah, jadi upayanya apa? Nah, carilah 3 onggok kayu, Oke. cari keseimbangan, kemudian cari kayu api di wadus, bisa masak. Betul. Nah, Nah, jadi orang pramuka tidak membutuhkan sekali misalnya hal-hal yang sifatnya harus ada warung, di mana saja dia bisa hidup. Nah, gitu. oke, Nah, baik. dalam inilah kondisi ya apapun ya Pak ya. Paul itu mengajarkan kita begitu. Iya. Siap dimanapun Iya, ya. dimana. Oke. Nah ini berikutnya juga teman-teman sedang P3K-nya ya ini. Kemudian menyusun apa? Tandunya ya, tandunya. Wah. Hai teman-teman, salam pramuka. Oke, nah ini juga sedang Sama dengan yang tadi. iya, Versi dia ceweknya. versi perempuannya ya menolong teman yang sedang kecelakaan ya. Oke. Kalau sana pokok jambu. Baik. Iya, iya. Jatuh di Hati-hati. pokok jambu. Oke, hati-hati, Hati-hati, hati-hati. ya jatuh beneran. Oke. Oke, luar biasa. Ya, ini kuat ya yang perempuannya ya. Kuat gotongnya? Kuat ya. Kuat. Oke. Ayo, coba diangkat. Bismillah. Ya tidak harus 4 orang, tambah tuh yang di Tambah, ujung-ujung ayo ini di pegang ujung, Kak. terus, Harus jangan ya. nanti Nah, ya, gitu. pegang nak. Komandonya 1 ya, jangan nanti yang tarik ke kepala, tarik ke kaki. Nah, pemirsa kita akan lanjut lagi dengan melihat apa saja sih kegiatan unggulan yang ada di SMP 3 Kota Banda Aceh. Ikuti kami terus. Nah, pemirsa sekarang kita akan melihat kegiatan unggul apa lagi sih yang ada di SMP 3 Kota Banda Aceh. Nah, di belakang sudah kelihatan ya bahwa ini adalah teman-teman dengan kegiatan drum bandnya Drum Ibu band, ya, dengan iya, kegiatan drum drum band, bandnya iya. ya, marching bandnya. Nah, Ibu Rima, ini kegiatan drum band ini sudah berapa lama ini Ibu di SMP 3 Kota Banda Aceh? Iya, terima kasih Bu Leni. Kegiatan drum band ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi beberapa tahun belakangan itu vakum. Iya. Alhamdulillah saya masuk kemari 2019, drum band saya bangkitkan kembali. Mhm. Tapi terkendala dengan Iya, 2019, Iya. kemudian kita COVID Iya, ya Bu COVID ya. 2020 2021 belakangan di akhir 2002 di awal 2022 baru kembali latihan Kembali secara bangkit. intens dan seperti yang lihat hari ini adalah hasil dan mereka juga sudah menjuarai beberapa event. Dan latihannya tetap terus Tetap jalan ini, Bu? latihannya seminggu 3 kali. Nah, tetap jalan. Tetap jalan. Oke. Nah, biasanya event-event seperti apa Ibu diikut sertakan marching band ini? Kemarin itu ada Piala Wali Kota, itu kita dapat juara 1. Juara Terus 1. ada event yang dibuat oleh Marsal, Emsen Model, itu ada Marsal. Mereka ada kategori drum band. Beberapa item itu banyak yang kita sampai dapat juara umum. Terus ada secara virtual, itu juga dari kementerian, kita dapat juara umum juga. Jadi anak-anak kita per item dia ada color guard-nya, ada perkusinya, jadi digabung jadi beberapa item lomba. Alhamdulillah dengan keadaan seperti sekarang juga kita masih bisa berprestasi. Oke, nah apalagi keadaan juga sudah kembali kondusif baik. dan mudah-mudahan terus bisa latihan giat terus Iya. dan setiap perlombaan kembali bisa diikuti dan juga mendapat juara lagi. Baik. Ya. Nah ini saran dari Pak Salman apa nih Pak kegiatan ekskul drum band ini Pak? Ini dalam lembaga pendidikan kedudukan ekstrakurikuler itu adalah turut menggairahkan, Iya benar. turut menggairahkan proses pembelajaran di sekolah. Itu masing-masing para siswa memilih. Iya. Ya. Ada yang tidak suka, ada tidak hobi dengan drum band atau marching band, dia pilih pramuka atau kegiatan lain. Iya. Jadi jangan dilihat bahwa ada sepihak orang seolah ekstrakurikuler mengganggu. Enggak. Ini adalah sebagai faktor dukung, Baik. menggairahkan, mensemanyamangati
para siswa untuk dia belajar. SMP 3 kami melihat bahwa agak majemuk, ya, agak majemuk, ada beberapa item yang kita tidak bisa memilih unggulnya yang mana. Nah, seperti ramenya, seperti keterangan Pak pimpinan sekolah tadi, kemudian kita lihat ini kan beberapa hal yang memang lebih, maka kita pilih di sini. Nah, ini salah satu kegiatan ekskul itu yang memberikan semangat, yang menggairahkan motivasi untuk terus belajar. Jadi kegiatannya tidak hanya belajar memahami materi setiap pelajaran, tapi juga ada hal-hal yang menyenangkan juga yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya dengan bentuk kegiatan ekskul, ada kepramukaan, ya, ada drum band ini. Ada apa lagi nih, Ibu? Kemudian gini, barangkali ada tambahannya sedikit tentang ini. Maaf Bu Rima. Iya, baik Pak. Ini cerminan dari keaktifan komite sekolah, ya kan? Kalau banyak kegiatan ekstra, artinya komite sekolah di sini aktif. Tidak mungkin ini terbeban semuanya pada sekolah. Gitu. Ini yang itu. Karena semua unsur pendukung, baik itu komite, guru, orang tua, ya, semua juga ikut mendukung kegiatan ekskul di sekolah. Iya, silakan Ibu. Iya, program unggulan lain itu yang brand SMP 3 Pak Ketua, GSI, Gala Siswa Indonesia. Itu Gala selalu Siswa Indonesia. Iya, itu yang memang pertandingan sepak bola tingkat SMP yang dibuat oleh kementerian. Alhamdulillah SMP 3 itu selalu mewakili Kota Banda Aceh. Oh, Aceh ini berarti jadi, provinsi. Mewakili Aceh, dan itu peserta kita kan nanti digabungan ini seluruh kabupaten kota. Selalu yang dari SMP 3 itu terbanyak. Kalau muncul ke provinsi, ya alhamdulillah SMP 3. Dan itu anak-anak bola adanya di sini. Selain itu juga kita punya sanggar seni dan juga menorehkan prestasi yang udah alhamdulillah berkat, ya seperti Pak Ketua bilang tadi, kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri. Kita disupport oleh semua lini, komite, orang tua, guru-guru hebat, staf terbaik, semua yang latih dari luar, dari dalam itu kita pakai semuanya. Makanya jadilah hasilnya seperti sekarang ini. Baik, nah ini Ibu Rima sebagai kepala sekolah untuk melakukan secara sistematis setiap kegiatan di sini, itu Bu, apa yang Ibu lakukan ini, Bu? Oke, baik, yang apapun itu semuanya kan harus kita komunikasikan, harus kita musyawarah, programnya terjadwal juga, terus harus ada planning di awal. Kan kita juga ada sebelum di tahun anggaran, tahun ajaran itu kan ada membuat rencana kegiatan sekolah, dan itu semuanya harus kita kasih tahu ke komite untuk minta dukungannya. Jadi setelah nanti terbentuk setiap ekskul, kita akan panggil setiap penanggung jawab di ekskul yang akan kita laksanakan. Jadi kita berikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Kita berikan keleluasaan mereka untuk melatihnya seperti apa. Yang penting kita tahu proses dan hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk dukungan dari orang tua sendiri itu bagaimana nih, Ibu? Alhamdulillah. Itu tadi peran komite. Jadi kita kalau mau dukungan, mau merapat dengan wali murid, dengan siapapun, saya tetap dengan Pak Muklis, soundingnya ke Pak Muklis. Jadi kalau dukungan orang tua nggak usah diragukan lagi. Alhamdulillah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena mungkin orang tua juga melihat apa yang kita buat itu, yang kita lakukan sekolah, semuanya hal yang positif, yang berpengaruh baik untuk pembentukan karakter anak-anak mereka sendiri. Baik, ya. Ini memang semua komponen yang setiap unsur yang ada di sekolah ini terlibat, sehingga hasil yang diraih pun tidak bohong ini, Bu, ya? Iya, alhamdulillah tidak bohong-bohong, tidak kaleng-kaleng. Tidak kaleng-kalengan, ya. Nah, tidak kaleng-kaleng, benar-benar real. Nah, gitu. Ibu, ini kemudian juga untuk memacu semangat siswa, ya, ataupun bagaimana memilih siswa sesuai dengan bakatnya, untuk memilih ekskulnya masing-masing. Itu ada pemilihan khusus atau bagaimana? Benar, ada pemilihan di setiap cabang ekskul. Jadi ini bertanggung jawab guru olahraga, PJOK dapat orang mereka. Kalau olahraga PJOK bertanggung jawab, kalau seni itu guru seni, mereka akan data anak, akan dites kemana bakatnya. Kalau misalnya di tahun ini kan lagi musim PPDB nih, kita di awal itu sudah buka peluang untuk prestasi, ada jalur prestasi. Jadi prestasi itu bukan hanya akademik, non akademik, boleh dia nari, boleh dia jago karate, gitar, semuanya kita akomodir. Baik, karena sekarang memang pendidikan tidak hanya mengutamakan dari segi akademik aja, Bu, ya, tapi juga non akademiknya itu juga kita berikan peluang setiap anak. Karena tidak semua anak itu kemampuannya di bidang akademik. Beda-beda juga, beda-beda juga, Ibu, ya. Jadi juga memberikan peluang yang sangat besar, ya, siapapun yang bisa mendaftar di sini untuk di non akademiknya itu apakah di bidang seni, olahraga, memang ada kuota khusus di SMP 3 Kota Banda Aceh. Wah, boleh siap-siap ini, ya. Nah, Bapak, apa nih Pak harapan ke depannya, Pak, ini untuk SMP 3 Kota Banda Aceh? Kita kalau di SMP 3 semua ekstrakurikuler yang terpilih ini memang harus sungguh-sungguh. Baik. Ya.
tidak hanya unggul akademik, tapi unggul yang sifatnya akademik juga mempengaruhi semangat sekolah. Betul. Ya ini. Jadi kita berharap kepada pimpinan sekolah, kerjasama dengan komite, juga kerjasama dengan masyarakat lingkungan. Karena jangan nanti menganggap masyarakat lingkungan menganggap ini adalah suatu hal yang mengganggu. Jadi harapannya marilah kita bina kekompakan, dan aparatur sekolah ini guru, baik tenaga kependidikannya, kemudian pimpinan sekolah yang harus menyatu bersama-sama untuk melakukan kegiatan yang berat ini. Sebenarnya berat ini kalau kita bicara. Baik, tanggung jawabnya berat. Ya. Kami memberi apresiasi kepada kepala sekolah SMP 3 ini karena ada banyak kita lihat ekstrakurikuler yang memang yang dipilih itu memang unggul gitu. Kita berharap ke depan juga seperti itu. Baik, oke. Nah pemirsa, nanti kita akan bincang-bincang lagi ya kegiatan apa lagi sih yang ada di SMP 3 Kota Banda Aceh setelah yang satu ini. Nah pemirsa, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa sih proses pembelajaran ya di kelas di SMP 3 Kota Banda Aceh. Nah di sini ada Pak Muklis ya dari unsur MPD Kota Banda Aceh dan juga masih bersama Bapak Ketua ya, ada Pak Salman. Nah ini Pak, kita sudah berada di tengah-tengah siswa, kita melihat langsung bagaimana aktivitas mereka melakukan pembelajaran. Nah, ini Pak melihat, artinya kita ngomong soal kurikulum ini Pak ya, apalagi saat ini juga sudah ada perubahan kurikulum lagi, kemudian bagaimana menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Nah, ini pendapat Pak ini seperti apa ini Pak? Iya, terima kasih. Berbahagia sekali hari ini kami bisa hadir lagi di sekolah ini, di SMP 3 Banda Aceh. Saya juga sebenarnya ketua komite sekolah di sini. Baik. Jadi sudah beberapa tahun kami mendampingi sekolah ini, mendorong pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Apalagi di tengah isu perubahan kurikulum ya, di tengah penerapan kurikulum merdeka ini, kita dorong anak-anak untuk bisa belajar dengan lebih baik dan prestasi mereka menjadi lebih baik juga. Nah, kita tahu bahwa SMP Negeri 3 Banda Aceh ini sampai saat ini masih mendominasi berbagai kejuaraan di level nasional ya, khususnya untuk Ki Hajar Dewantara atau juga prestasi-prestasi akademik lainnya gitu. Nah, ini sekolah ramah anak juga. Baik. Jadi sekolah SMP 3 ini kita dorong menjadi sekolah yang nyaman untuk semua anak. Kita yang belajar di sini, mereka terlepas dari unsur-unsur bullying yang dilakukan oleh guru atau juga oleh teman-teman mereka sendiri atau juga lingkungan. Yang memang kami memastikan itu semua untuk bisa terjadi. Secara MPD juga kita sudah berapa kali melakukan monet ke sini bersama Pak Ketua dan kawan-kawan untuk melihat bagaimana proses pembelajaran, apalagi di masa pandemi ya. Nah, Adin dan kawan-kawan nanti bisa melihat bagaimana sekolah ini mencoba mempersiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang aman, yang nyaman, ya, dan menyenangkan untuk mereka semua. Oke, boleh tanya nih Pak, sejauh ini wah gimana nih? Namanya siapa nih Nak? Raisa. Oke, nah gimana nih belajar di SMP 3 Kota Banda Aceh? Berada di sekolah ini? Kakak nyaman belajar di sini? Nyaman nggak di sini? Nyaman? Apalagi? Semangat belajarnya bagaimana? Apalagi sekarang udah tatap muka lagi ya, udah ke sekolah lagi, nggak online lagi? Lebih mudah daripada online. Ya. Apakah guru-guru memberikan yang terbaik untuk kakak dan kawan-kawan di sini? Oh iya, oh alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, Pak Salman sendiri ini bagaimana Pak melihat kembali proses pembelajaran sudah kembali tatap muka ya pasca Covid kemarin ini Pak, dan semangat anak-anak kembali ke sekolah juga luar biasa. Tahap kekhawatiran di dalam di dalam dunia pendidikan ini sudah sejak kita lalui. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran di dalam proses pembelajaran di mana siswa tidak pernah ketemu dengan guru. Baik. Kalau kita tidak pernah ada suatu kontak batin, ini proses pembelajarannya tidak akan berlangsung normal. Jadi sekarang kita lihat ibu guru, bagaimana perasaan daripada ibu guru sendiri melihat bahwa pada saat ini beliau sudah bisa melakukan kontak langsung dengan para siswa. Siapapun ya, kalau memang istilahnya belajar on air ya. Nah, jadi ini juga banyak sekali hambatannya. Nah, sebab begini, kerinduan para siswa terhadap guru, kerinduan guru terhadap para siswa di dalam proses pembelajaran ini permanen dia, nggak bisa dipisahkan. Jadi walaupun nanti ada orang tua kekhawatiran terhadap masalah pandemik, tapi rindu dua ini yang tidak bisa dipisahkan. Baik.
Maka hari ini kerinduan itu sudah bertemu kembali. Baik. Kita harapkan akan berpengaruh atau berbanding lurus dengan mutu pendidikan di sekolah ini. Saya melihat SMP 3 ini tidak ada kekhawatiran untuk itu. Iya. Karena dari dulu saya tahu betul bahwa SMP 3 ini salah satu SMP yang sangat kreatif di dalam pembelajaran di sekolah. Karena lokasi ini pun kalau tidak ada kreatifnya tidak ada, ini asrama tentara dulu. Baik. Nah, ini dari dulu memang sekolah yang salah satu Sehingga yang bisa kreatif dibangun ya, di dalam sekolah di mengembangkan tengah-tengah dirinya. asrama tentara ini ya. Kami ini balik ke sekolah sendiri sebenarnya. Baik, Saya Bapak. alumni sekolah ini, Bapak guru di sini. Saya guru di sini dulu. Nah, jadi Dan ini kembali sekolah saat ini kami. menjadi dipercaya Menjadi menjadi komite di ya. sini, Komite ya di membantu sini. Bu Rima dan kawan-kawan. Baik. Begitu. Nah, Pak mungkin sebagai komite juga melihat apa lagi nih Pak yang harus dibenahi di SMP 3 Kota Banda Aceh? Mungkin banyak ya, karena kan yang namanya sekolah dia tidak statis ya, dia terus berkembang. Jadi sudah ada ruang dari segi fasilitas misalnya. Hari ini kita punya fasilitas ini, tapi kemudian kebutuhan teknologi dan sebagainya membutuhkan lagi hal yang baru, ya membutuhkan fasilitas yang baru, tempat yang baru. Nah, belum lagi misalnya bangunan yang tiap saat kan lapuk. Jadi ini menjadi proses yang juga harus tetap dipastikan gitu. Nah, komite sekolah bekerja dengan kepala sekolah dan teman-teman orang tua anak-anak ini mencoba memastikan supaya sekolah ini tidak bocor misalnya ya, supaya anak-anak nyaman belajarnya. Bisa lihat lingkungannya juga ada sangat hijau misalnya. Ini kerja panjang Bu Kepala Sekolah juga. Ya, tentu dengan dukungan anak-anak juga kan. Ya, saya kira memang kita sedang berusaha mewujudkan sebuah sekolah yang nyaman, yang menyenangkan dan bermakna untuk anak-anak kita semua di sini. Baik, nah wajar sekali pemirsa di rumahnya bahwa SMP 3 Kota Banda Aceh ini masih menjadi SMP favorit dari dulu ini Pak ya, dari dulu. Nah kita akan lihat lagi apa-apa saja sih yang ada yang menarik lagi di SMP 3 Kota Banda Aceh, tetap ikuti saya. Nah pemirsa, sekarang saya juga masih bersama Ibu Rima, bersama Pak Salman Ishak dan juga Pak Muklis nih Pak ya. Nah bicara tentang program unggulan tadi di SMP 3 Kota Banda Aceh, mulai dari kepramukaan, kemudian ada marching band dan juga kurikulum yang sudah diterapkan di sini Ibu ya. Nah ini juga sekolah ini menjadi sekolah favorit di Kota Banda Aceh. Nah mungkin untuk tahun ini penerimaannya itu seperti apa Ibu? Apakah dibatasi sejauh dengan juga jumlah siswa yang sudah dimiliki? Ya. Baik, untuk penerimaan siswa kita tahun ini sama dengan yang tahun lalu, kita menerima 9 rombel, jumlahnya 288. Sekitar 288 itu terbagi dalam 4 jalur. 60% di jalur zonasi, itu 25% jalur afirmasi, 15% di jalur orang tua pindah, terus 5% di jalur prestasi. Ya. Oke. Nah, kemudian ini Bu untuk jumlah gurunya seperti apa ini kita lihat, wah sudah memadai juga ini Bu ya, dengan tenaga kependidikannya. Jumlah kita seluruhnya, itu seluruhnya tenaga kependidikan sampai ke cleaning service itu sekitar 65 orang. Jumlah guru kita 55 orang. Kita 8 orang itu guru honorer kita. Jadi dengan SDM yang lumayan besar, itu bisa menjadi input yang bagus untuk SMP Negeri 3 lebih berkembang ke depannya. Lebih berkembang lagi. Nah, tadi sempat bicara juga dengan Pak Muklis ya tentang penerapan kurikulum mereka belajar ini Pak ya. Nah, mungkin untuk saat ini seperti apa Ibu untuk kurikulumnya dan ke depannya? SMP 3 salah satu sekolah yang sekarang menerapkan untuk tahun ajaran baru itu menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Berarti tahapannya sama dengan sekolah penggerak. Itu ada di tahapan sekarang baru satu jenjang untuk kelas 7. Insya Allah pelaksanaannya itu di tahun ajaran baru bulan 7 nanti. Tapi mulai sekarang kita sudah prepare, sudah sosialisasi, sudah memberikan bintek, apalagi kita ada pilot project itu Bu Intan yang luar biasa, yang kita luar biasa SDM yang mumpuni yang bisa menggerakkan SMP Negeri 3 menjadi lebih maju lagi. Baik. Ya, oke. Nah, Pak Salman, Pak melihat bahwa monitoring yang dilakukan untuk saat ini, Pak ya, menjadi tugas dari MPD ini, Pak, seperti apa Pak untuk SMP 3 Kota Banda Aceh? Salah satu tugas pokok MPD itu melakukan monitoring dan evaluasi. Karena kami kan sifatnya normatif. Nah, maka oleh karenanya setiap kami mengunjungi sekolah, kami menginventarisir semua persoalan-persoalan atau semua prestasi-prestasi yang memang diperoleh oleh sekolah tersebut. Kalau dalam bentuk permasalahan, kita selesaikan. MPD turut membantu menyelesaikannya. Kemudian yang sifatnya prestasi,
kita mengambil contoh prestasi di sini, akan kita kembangkan ke sekolah-sekolah lain. Kita merencanakan Banda Aceh ini tidak ada sifat ego di sekolah satu dengan sekolah yang lain. Karena kan Banda Aceh syukurnya sifatnya agak homogen dia dalam persoalan keberadaan sekolah. Maka oleh karenanya MPD dalam program seperti ini kita ngambil unggulan di sini apa? Kita tawarkan ke sekolah lain, ini unggulnya SMP 3. Kemudian SMP lain juga atau SD lain kita tampilkan kemari. Ini ada unggulannya. Mari kita bersama-sama mengambil. Inilah salah satu tugas MPD yang itu. Baik. Kita menyamaratakan tingkat mutu sekolah ini ya. Di Kota Banda Di Kota Aceh, Banda khususnya di Aceh, Kota Banda ya. Aceh. Nah, Pak mungkin seperti apa nih Pak melihat bahwa Bapak selaku komite juga Pak ya, dan perannya juga sebagai unsur dari EPD memonitoring sekolah SMP 3 ini Pak? Ya, memang seperti kata Bapak tadi bahwa kita setiap waktu ya, setiap saat melakukan kegiatan monitoring, evaluasi program di sekolah ini. Apalagi sekolah SMP 3 ini sudah memilih menjadi calon sekolah penggerak mandiri ya, dengan pilihan kedua, mandiri berubah. Jadi ini memang ada 3 pilihan ya, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Kita berada di posisi tengah, mandiri berubah. Jadi kita akan lakukan banyak kegiatan untuk melakukan perubahan di sini, di SMP 3 ini. Dan kita ingin memastikan juga sebenarnya apakah pilihan ini bisa diwujudkan di awal tahun ajaran yang akan datang ini. Nah, termasuk dari proses seleksi sekarang ini ya, jadi memang koordinasi antara kepala sekolah dengan komite sekolah dan dinas pendidikan kita sangat berharap itu semakin baik, supaya ke depan kita punya calon pembelajar yang juga punya kapasitas yang bagus ya, untuk mendorong sekolah ini menjadi sekolah yang terbaik juga, yang favorit. Meskipun kata Bapak tadi mungkin tidak ada jangan sampai menimbulkan keegoan satu sekolah dengan sekolah yang lain. Jadi memang kita akan fokus pada apa yang sudah kita kembangkan selama ini, pada kegiatan-kegiatan ekskul, prestasi-prestasi akademik anak-anak. Ya mungkin sekolah lain juga akan bergerak dengan isu yang berbeda seperti itu. Jadi saya kira sebagai komite sekolah, sebagai pelatih ahli sekolah penggerak juga, jadi saya mungkin akan bisa berkontribusi lebih banyak untuk sekolah pada masa yang akan datang, insya Allah. Baik, selalu Ibu Yani berkoordinasi dengan Pak Muklis ini Pak ya. Selalu. Perannya banyak, mulai dari komite ya, dari MPD juga, ada juga selaku Pelatih ahli. pelatih ahli ya, Ya. untuk sekolah penggerak. Nah, Ibu ini kita sudah berada di segmen akhir, tapi saya mau tanya juga nih Bu, harapan ke depan, harapan besar Ibu selaku kepala sekolah juga untuk sekolah ini Ibu. Baik, harapan terbesar saya mudah-mudahan SMP 3 ke depannya menjadi lebih maju, menjadi lebih berprestasi lagi anak-anaknya, dan gurunya juga menjadi lebih berkualitas, dan dukungan dari terutama dari komite itu mudah-mudahan terus lebih dari MPD, dari Dinas Pendidikan, dan semuanya memberikan kontribusi yang positif buat SMP Negeri 3 Banda Aceh. Baik, nah Pak Salman, ini apa nih Pak saran-saran Bapak ini? Masukan juga untuk Saya SMP pendek 3. saja, supaya kepala sekolahnya bersemangat, Oke, gurunya tetap bersemangat, selalu bersemangat. siswanya bersemangat. Bagaimana menciptakan iklim SMP 3 ini, iklim yang memang betul-betul iklim yang bersemangat orang semuanya di sini. Oke, iklim yang Jadi ada semangat satu positif, sisi yang sama. pembelajaran gitu yang ya. positif. Baik. Baik. Pak Siap. Muklis, apa ini Pak? Iya, saya Saran berharap. terbesar Bapak juga ini. Iya, saya Masuk berharap kepada alumni. ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, dan orang tua, mari lakukan yang terbaik untuk sekolah ini. Mari kita bantu anak-anak kita untuk bisa belajar dengan aman, dengan nyaman, ya, dan menyenangkan di sekolah ini. Kita berharap bahwa apapun yang anak-anak peroleh di sini bisa bermakna untuk kehidupan mereka masa depan, dan bisa kembali lagi ke sekolah ini untuk membantu sekolah ini di masa yang akan datang supaya menjadi lebih baik juga. Gitu. Terima kasih. Baik, amin. Terima kasih ya. Nah pemirsa, demikian bincang-bincang kita pagi hari ini di SMP 3 Kota Banda Aceh. Tentu hal-hal yang baik, yang positif, yang menjadi keunggulan di sekolah ini bisa ditiru di sekolah-sekolah lainnya. Dan kita berharap juga siswa kita menjadi siswa yang terbaik, memiliki prestasi. Dan saya Alfred mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.